Bapak, Ibu, dan hadirin sekalian, memasuki agenda berikutnya. Materi pertama yaitu pelatihan pembuatan rencana anggaran untuk UMKM yang akan dibawakan oleh Bapak Denny Syahrudin, SE, MS, AK, AKT. Dilanjutkan dengan materi kedua yaitu dasar-dasar perhitungan biaya produk dan harga jual pada UMKM yang akan disampaikan oleh Ibu Fitri Indriawati, SE, MSI, CSRS. Dan materi ketiga yaitu strategi cash flow bagi pelaku penjualan online UMKM yang akan disampaikan oleh Ibu Garin Pratiwi Solihati, SEMM. Dan untuk memandu jalannya acara akan dimoderatori oleh Bapak Muhammad Nashar, SEMBA, dan izinkan kami membacakan CV moderator. Bapak Muhammad Nashar, SEMBA, memiliki pengalaman sebagai dosen Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Mercu Buana, telah 15 tahun bekerja di bidang manajemen, anggota Komite Teknis Kementerian SNI dan SKKNI Kementerian Energi Sumber Daya Mineral, dan Bapak Muhammad Nashar telah menempuh pendidikan S1 di Manajemen Koperasi Institut Manajemen Koperasi Indonesia IKOPIN Bandung, dan yang terakhir adalah S2 Master Business Administration University of Canberra, Australia. Baik, kepada Bapak Muhammad Nashar kami persilahkan. Baik, terima kasih. Yang terhormat Bapak Kepala Dinas, teman-teman dosen, para peserta, izinkan untuk 3 sesi ini saya akan melakukan saya sebagai moderator. Mungkin kita pada saat pembukaan menarik sekali pada saat Pak Kades sampaikan mengenai perkembangan UMKM. Ya, mungkin kita sekarang ini sedang dalam kondisi yang memang tidak baik ya. Pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun kemarin itu minus 2%. Provinsi Banten juga minus 3%. Tapi ya mudah-mudahan dengan perbaikan-perbaikan di sana sini dan sebagainya bisa ada perbaikan dalam ekonomi ini. Baik Bapak Ibu sekalian, tanpa berpanjang-panjang, saya mohon Pak untuk materi pertama dengan judul pelatihan pembuatan perencanaan anggaran untuk UMKM kepada Bapak Denny. Bapak Denny ini sebagai dosen di Universitas Mercu Buana. Ya, terima kasih Pak Nazar. Ya, Pak. Kedengaran suara saya Pak Nazar? Kedengaran Pak? Baik. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Tangerang, dan kepada para staf jajarannya, ya, kemudian yang terhormat kepada Bapak Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mercu Buana beserta jajarannya, ya. Jadi sebelum saya memulai sesi pertama ini, terlebih dahulu saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-28 bagi Kota Tangerang, ya. Ini kebetulan kota saya, kota kelahiran saya, ya, karena saya asli dari Kota Tangerang, ya. Jadi saya anak Benteng, ya, rumah dekat gedung olahraga Kota Tangerang, ya. Kemudian karena orang tua saya di Kodim, jadi disebut juga sebagai anak kolong katanya, ya. Ya, baik ya. Jadi dari lahir sampai sekarang saya tinggal di Kota Tangerang. Baik, pada kesempatan ini saya akan memberikan materi, ya, yaitu pembuatan anggaran bagi UMKM, ya, UMKM, usaha mikro, ya,
Nah ini ya. Jadi pelatihan pembuatan anggaran untuk usaha UMKM di masa pandemi COVID-19. Ya, mohon maaf mungkin suara saya agak terganggu dengan adanya hujan lebat ya pada pagi hari ini ya, dari tadi pagi ada hujan lebat ya. Mudah-mudahan suara saya masih bisa kedengaran oleh para Bapak dan Ibu sekalian ya. Baik, sebelum kita membahas bagaimana cara membuat anggaran ya, kita harus tahu dulu apa itu anggaran ya. Nah, anggaran secara dasar adalah setiap rencana, rincian modal atau biaya untuk suatu usaha dalam mencapai tujuannya. Jadi anggaran ini ada 3 yang harus kita pahami, yang kebanyakan orang lupa bahwa ada 3 hal di dalam anggaran dalam berusaha. Apa aja? Yang pertama adalah harus adanya modal, yaitu atau biaya. Yang kedua adalah usaha, ya jenis usahanya apa dan seterusnya. Dan yang terakhir adalah adanya tujuan. Ya, nah akan kita bahas ya dari tujuan dulu ya, bahwa kita dalam berusaha itu ada tujuan. Ya, kalau tidak ada tujuan nanti kita tidak bisa mencapai hasil yang diinginkan. Apa tujuannya? Yaitu tujuan hidup. Ya, tujuan hidup ini ada tujuan utama yaitu seperti makan, sandang dan tempat tinggal. Ya, kemudian kebutuhan madya yaitu pendidikan, transport, komunikasi dan segala macamnya, dan kemudian kebutuhan tersier lainnya ya seperti traveling, jalan-jalan, yang traktir teman, ya gaya hidup dan segala macamnya ya. Nah, ini adalah tujuan daripada kita dalam berusaha ya. Nah, misalnya ya kita hitung ya berapa sih besar rata-rata hidup standar kita dalam 1 hari yang dibutuhkan ya. Nah, kita misalkan suami istri dan 1 anak ya, anaknya masih SD, maka kebutuhan utamanya kita hitung seperti makan ya, kita asumsikan per hari 30.000 untuk 3 orang tersebut. Ya, ini makan standar ya, bukan makan yang mewah tapi makan yang standar ya. Nah, kemudian sandangnya kita asumsikan ya 2 juta per tahun ya, seperti membeli baju ya, membeli pakaian, membeli sepatu, sendal ya. Itu kita asumsikan dalam setahun kita mengeluarkan uang 2 juta. Kita bagi 360 hari ya, sehingga dalam 1 hari kita harus menyisakan dana sebesar 5.600. Ya, kemudian untuk tempat tinggal ya, kita asumsikan bahwa dia ngontrak kamar ya, yaitu kita rata-ratakan aja ini 700.000 per bulan. Kita bagi 30 hari, maka seharinya dia harus menyisakan dana sebesar 23.500. Nah, itu untuk kebutuhan utama. Nah, untuk yang madya ya, seperti pendidikan ya, karena dia di SD negeri seharusnya tidak mengeluarkan biaya, tapi tetap ada pengeluaran biaya untuk fotokopi dan segala macamnya, ya, maka kita asumsikan 200.000 sebulan. Kita bagi 30 hari, maka per harinya ya kita harus menyisakan dana 6.700. Ya, kemudian transport ya. Nah, karena masa pandemi jadi kita tidak boleh terlalu banyak di luar ya, kita harus lebih banyak di rumah ya. Maka kita asumsikan dalam sebulan kita transportnya hanya 200.000 per bulan. Kita bagi 30 hari, maka perharinya kita harus menyisakan sebesar 6.700 ya. Kemudian komunikasi ya. Nah, karena kita ada online ya, sehingga buat paket ya data ya 50.000 sebulan, kemudian 50.000-nya untuk SMS dan komunikasi yang lainnya. Sehingga kita bagi 30 hari, maka per harinya harus menyisakan sebesar Rp3.400 ya. Dan kondangan ya, ini kan ada yang lain-lainnya seperti kondangan ya, kita asumsikan dalam 1 bulan kita 1 kali kondangan. Ya, 1 kondangan kita memberikan amplop Rp25.000. Sehingga per harinya kita harus menyisakan dana 850. Ya, dan lain-lainnya kita asumsikan adalah biaya tambahan sebesar 97.500 per bulan, sehingga perharinya itu ada cadangan 3.250. Nah, sehingga kita total dalam per hari kita membutuhkan untuk hidup standar terdiri daripada 3 orang itu membutuhkan minimal itu biaya hidup sebesar 80.000 per hari. Ya, kalau kita kalikan 30 hari dalam sebulan berarti 2,4 juta per bulan. Ya, makanya pemerintah selalu memberikan bantuan kepada masyarakat ya, yang tidak mampu dalam masa COVID ini, rata-rata itu antara 2 sampai 2,5 juta. Karena memang standar hidup di Indonesia itu sekitar 2 jutaan. Ya.
Nah, itu dia untuk usaha kita supaya kita tahu bahwa kebutuhan kita standarnya seperti itu. Maka dalam 1 bulan kita usahakan penghasilannya minimal seperti itu. Ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah usaha. Nah, kita usaha, ada usaha baru. Ya, kita belum pernah usaha karena kita baru kerja, baru di PHK mungkin atau dirumahkan, sehingga mau buka usaha baru kita masih bingung. Ya, mau buka usaha apa, ya kan? Nah, ini dia. Atau usaha lama, karena masa pandemi ini konsumen berkurang ya, sehingga bingung juga mau diapakan, dikembangkan atau diperbanyak kuantitasnya atau jenisnya diperbanyak ya. Ini pun harus kita pikirkan yang matang juga ya. Nah, untuk usaha baru ya ini saya hanya memberikan masukan ya. Ada beberapa jenis wirausaha ya. Jadi kita asumsikan ya bahwa kita tidak bekerja di kantor. Ya, jadi kita berwirausaha, maka ada beberapa jenis usaha yang sangat baik pada saat COVID-19 ini. Ya, yang pertama adalah yaitu membuat kontrakan. Ya, bagi yang memang punya dana banyak, ya maka kita bisa membuat kontrakan. Ya, atau kalau rumahnya ada lebih kamar, ya bisa kita gunakan untuk dikontrakan. Kemudian menjadi pedagang. Nah, ini pedagang juga sudah mulai banyak ya. Ini ada mungkin dengan menggunakan gerobak atau membuka outlet, warung, toko, ruko, bahkan ada yang menggunakan jasa online ya. Nah, kemudian juga ada jasa ya, jenis usaha jasa ya banyak sekali, ada pendidikan ya, dia bisa membuka bimbingan belajar untuk anak SD, SMP, SMA dan seterusnya, ya buka percetakan, buka jasa keuangan ya, servis bagi yang bisa montir, jasa servis elektronik, komputer, dan segala macamnya. Bahkan ada yang tukang urut, bahkan pengobatan alternatif. Nah, inilah beberapa jenis wirausaha yang mungkin layak pada masa COVID-19 ini. Ya. Nah, pada saat ada usaha, ya kita tadi sudah jelas ya harus ada modal. Nah, modal itu dari mana? Yang pertama adalah modal sendiri, yaitu dari tabungan. Ya, nah, kemudian yang kedua dari mana? Yaitu dari bantuan. Nah, bisa bantuan dari saudara atau bantuan dari pemerintah. Ya, karena beberapa waktu yang lalu, baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat sudah memberikan bantuan ya kepada para UMKM, ya, baik berupa hibah ya maupun pinjaman lunak tanpa bunga atau bunga yang sangat lunak. Tadi juga ada KUR ya, di mana bunganya setahun hanya 6%. Ya, nah ini bisa kita gunakan ya. Kemudian hutang. Nah, hutang bisa juga dengan menggunakan koperasi ya, koperasi simpan pinjam atau di bank-bank yang bekerja sama dengan pemerintah daerah. Ya, seperti BJB ya, dia juga sudah bekerja sama dengan pemerintah daerah sehingga kita bisa minjam ya tanpa agunan ya, minjam di bank BJB ya. Jangan sampai tadi kayak Pak Kadis bilang katanya ada bangke atau bank keliling ya. Hati-hati ya karena jangan sampai terjerat dengan rentenir ya. Kemudian yang terakhir adalah warisan. Nah, ini ya bagi yang orang tuanya kaya ya yang meninggalkan warisan banyak ya syukur alhamdulillah ya. Nah, itu untuk modal ya. Sedangkan untuk biaya apa aja yang harus kita pikirkan biayanya? Yaitu yang pertama adalah adanya aset. Ya, jadi aset ini adalah pada saat modal awal. Jadi kalau misalnya kita tukang somai, maka butuh gerobak. Nah, maka itu gerobak itu aset. Jadi biasanya aset ini yang paling besar pengeluarannya pada saat awal-awal kita melakukan usaha. Nah, itu harus disediakan juga. Yang kedua apa? Yaitu bahan baku. Nah, bahan baku disesuaikan dengan jumlah produk yang akan kita produksi. Ya. Nah, kemudian yang ketiga tenaga kerja. Nah, tenaga kerja pun dihitung. Ya, berapa besar honornya, berapa jumlah karyawannya dan segala macam ya. Walaupun yang melaksanakan itu kita sendiri, yang pemilik sendiri tetap harus dihitung ya. Nah, kemudian yang terakhir adalah biaya overhead pabrik ya, seperti listrik, komunikasi dan segala macamnya itu disebut dengan overhead pabrik ya, untuk tambahan-tambahan biaya ya. Nah, sekarang contoh membuat anggaran usaha. Nah, untuk membuat anggaran usaha harus ada 7 hal yang perlu kita perhatikan. Apa aja? Yang pertama, apa jenis usahanya? Yang kedua, modalnya ya yang kita miliki berapa, kemudian biaya-biaya yang dibutuhkan berapa, kemudian keuntungan yang diinginkan berapa, ya, kemudian metode usaha ya atau harga jualnya berapa, ya, kemudian jangka waktunya mau berapa lama,
Dan yang terakhir adalah bagaimana resiko dan cara menanggulangi resiko tersebut. Ya, nah ini contoh sebagai contoh garis besar aja, ya nanti bisa diterapkan di dalam usaha yang lainnya. Misalnya jenis usahanya kita usaha warung, ya yaitu menjual beras. Ya, nah modalnya yang kita miliki, ya tabungan kita punya 2 juta, atau karena dapat bantuan dari pemerintah ada 2.400.000 dapat, nah 400-nya untuk biaya hidup, nah 2 jutanya untuk modal misalnya. Nah, modal kita 2 juta. Nah, biaya yang dikeluarkan apa aja untuk usaha dagang beras tersebut? Yaitu ini dia misalnya ya, dihitung sama kita semua pengeluaran. Ya, pembelian beras misalnya 1 karung ya harganya 240.000 ya, kita beli 10 karung jadi totalnya 2.400.000. Transportasi, nah ditulis juga tuh ya, jadi pengiriman dari toko ke tempat kita itu ada transportasi untuk pembawa berasnya sebesar 50.000 kita tambahkan. Kemudian ada juga kuli panggul. Nah, kuli panggul pun dibayar, ya walaupun itu hanya seberapa pun tetap harus kita hitung, misalnya 20.000. Ya, kemudian penjaga warung, walaupun yang jaga warung kita tetap kita hitung berapa besar honor yang harus dikeluarkan untuk penjaga warung. Nah, kita asumsikan 1 bulan itu kita kasih honor 100.000 untuk 1 jenis barang. Jadi total biaya yang dibutuhkan itu 2.570.000. Ya, nah kita hitung ternyata terjadi kekurangan. Ya, total biaya yang kita butuhkan 2.570.000, sedangkan modal kita hanya ada 2 juta, sehingga kurang 570.000. Nah, dari mana? Nah, kita bisa minjam ke koperasi misalnya, ya dengan bunga misalnya koperasi tersebut 2% per bulan selama 1 bulan. Ya, jadi kita pinjam 570.000, maka bisa kita hitung. Ya, keuntungan yang kita ingin peroleh sebesar 200.000. Ya, maka kita total biaya ditambah bunga hutang ditambah dengan jumlah keuntungan yang diinginkan. Jadi 2.570.000 ditambah bunga hutang 11.400 ya. Tadi 570.000 dikali 2% itu 11.400 ditambah 200.000 sehingga totalnya itu 2.781.400 sehingga kita bisa menghitung nilai jual dari per karung tersebut. Tinggal kita bagi 10 ya, 2.781.400 dibagi 10 karung, maka 1 karung itu dijual seharga 278.140 atau kita bulatkan menjadi 278.150 ya, sehingga dengan harga 1 karungnya 278.140, kita sudah memperoleh untung 200.000, kita bisa membayar koperasi yang 570.000 beserta bunganya 11.400, dan kita juga bisa memutar kembali modal yang kita gunakan untuk membeli karung tersebut selama 1 bulan, berputar terus ya, sehingga dalam setiap bulan kita untung 200.000. Nah, keuntungan bisa berubah sewaktu-waktu ya. Nah, yang terakhir adalah bahwa ada resiko yang terakhir. Nah, resikonya apa? Yang pertama, tidak laku. Yang kedua, kalah bersaing. Yang ketiga, barang rusak. Nah, bagaimana cara pencegahannya atau penanggulangan resiko tersebut? Kalau tidak laku, maka kita lihat selera konsumen. Apakah selera konsumennya dengan beras ini bagus, atau memang mereka menginginkan beras jenis yang lain? Misalnya beras jenis Cianjur atau mungkin beras yang jenis yang lainnya lagi yang laku misalnya. Ya, kalau kalah bersaing, bagaimana cara penanggulangannya? Yaitu dengan revisi biaya atau penyesuaian harga. Ya, kita cari lagi sumber-sumber barang yang lebih murah sehingga kita bisa menjualnya dengan harga yang lebih murah kembali. Ya. Nah, kalau yang terakhir barang rusak, bagaimana? Yaitu proses penyimpanan dan pemeliharaannya kita perbaiki agar barang menjadi lebih tahan lama. Ya, nah itu dia cara bagaimana kita melakukan pembuatan anggaran. Ya, mungkin untuk sementara materi yang saya sampaikan di situ dulu.
Ya, nanti kalau ada yang mau ingin ditanyakan silakan. Ya, saya serahkan kembali kepada Pak Najat selaku moderator. Terima kasih. Baik. Baik, terima kasih Pak Denny atas presentasinya. Ibu Bapak sekalian, jadi tadi sudah disampaikan bagaimana cara membuat anggaran secara sederhana bisnis yang Bapak Ibu akan lakukan. Saya masuk pada sesi tanya jawab. Saya persilahkan. Apabila nanti dalam berjalannya waktu ternyata Bapak ada pertanyaan, boleh juga melalui chat. Silakan. Silakan Bapak Ibu, ada yang ingin ditanyakan? Materi nanti akan kami share. Ya. Silakan. Silakan Bapak Ibu. Ya, saya mau tanya Pak. Ya, silakan Pak. Ya, nama saya Ferry Sudarto. Saya dari Kecamatan Cibodas, Bapak. Silakan. Nah, tadi kan perhitungan yang disampaikan secara manual. Nah, pertanyaan saya, apakah dengan perhitungan modal tersebut Sengaja di mute temanannya. Videonya enggak ini. Silakan Pak, lanjut. ya Takut kelihatan. tadi kan Ya Pak. ya Pak, pertanyaan saya adalah tadi kan perhitungan secara manual modal dan penghasilan. Berikut nilai jualnya. Pertanyaannya, apakah nilai jual tersebut sudah diperhitungkan dengan harga pasaran yang berlaku? Karena di mana persaingan tersebut mungkin akan mempengaruhi nilai jual kita nih Bapak nih. Seperti jual beras tadi. Nah, bagaimana menyikapi dengan persaingan tersebut dengan harga nilai jualnya? Terima kasih Pak, itu aja. Baik, silakan Pak Denny, bisa langsung dijawab. Ya, baik Pak, terima kasih ya. Makanya tadi atas pertanyaannya saya berterima kasih ya. Jadi tadi sudah dikatakan ada resiko Pak dalam menjual. Jadi yang pertama kita hitung dulu sesuai dengan biaya yang kita keluarkan beserta berapa keuntungan yang kita inginkan. Nah, baru nanti kita sesuaikan dengan resiko. Nah, tadi resikonya ada, yaitu bagaimana kalau misalnya ada pesaing yang harganya lebih murah. Nah, kalau misalnya ada harga yang lebih murah, maka kita harus melakukan penyesuaian harga. Nah, penyesuaian harga itu banyak cara. Yang pertama adalah menurunkan keuntungan sampai batas yang kita inginkan. Nah, kalau kita tidak mau menurunkan keuntungan, maka langkah yang kedua adalah mencari sumber dari bahan baku yang kita yang kita ingin jual kembali itu ya dengan sumber yang lebih murah lagi. Karena pasti Pak, setiap produk itu kalau kita tahu sumber-sumbernya dari distributor tangan pertama, kedua, dan seterusnya itu harganya akan berbeda. Kita kalau misalnya di sumber aslinya kita akan lebih murah lagi biayanya. Ya, contoh seperti kalau kita membeli sepatu, Pak. Sepatu misalnya merek Cibaduyut, kalau kita belinya langsung dari pasar yang ada di Kota Tangerang ya, mungkin harganya bisa 2 kali lipat daripada kita beli langsung ke Cibaduyutnya di sana misalnya, atau misalnya kita langsung ke pengrajinnya misalnya, yaitu bahkan lebih murah lagi. Pengalaman saya juga Pak waktu itu beli sepatu pantopel kalau di sini 200.000, nah beli di pasar Cibaduyut 120, nah ternyata di dalam pasar Cibaduyut ada
yang memang yang buatnya, yang pembuat aslinya, ya apa perumahan yang buat aslinya ternyata di sana harganya hanya 70.000 sehingga lebih murah, lebih murah, lebih murah. Seperti itu, Pak. Mungkin. Boleh sedikit lagi Pak, boleh Pak ya? Ya, silakan. Silakan Pak. Silakan. Tadi kan itu kan kami mukanya kami itu keterbatasan anggaran. Jadi kalau mencari sumbernya seperti beras ya, taruhlah selama ini membeli kepada agen Pak. Jadi kepada agen yang boleh sekarung 2 karung sampai 5 karung. Nah, tetapi untuk menjadi pesaing yang lebih murah, otomatis akan mencari ke lumbung padi tersebut biar lebih murah. Nah, ini menyikapi ini bagaimana Pak kira-kira? Ya, saya pernah berbincang dengan salah satu dinas di Kota Jakarta, Pak, itu dengan strategi dari Gubernur DKI Jakarta. Jadi beliau langsung bekerja sama dengan langsung ke petaninya, Pak. Jadi langsung ke petaninya, mereka bekerja sama. Jadi setiap panen, ya kalau ada panen, kita langsung ditelepon oleh para petaninya agar kita bisa mengambil berasnya langsung dari petani. Jadi tidak lagi banyak tangan. Ya biasanya kan dari petani ke pengumpul, pengumpul ke pabrik, pabrik kemudian ke pasar, nah, pasar ke kita. Nah, untuk supaya kita memperoleh harga asli dari petani, maka strategi yang dilakukan ini sudah dilakukan oleh DKI Jakarta, Pak. Sehingga di sana harga di pasar DKI yang dikelola oleh Pemkot DKI itu harganya lebih murah daripada pasar modern gitu, Pak. Seperti itu, Pak. Boleh Pak, saya boleh menyampaikan sedikit lagi, boleh tanggapan saya Pak? Silakan, silakan. Masih ada waktu Pak ya, atau ada teman lain ingin bertanya, silakan dulu, boleh nanti di akhir acara aja boleh saya bertanya lagi. Mungkin begini Pak, kalau memang Bapak ada pertanyaan bisa juga di chat Pak. Ya baik. Kolom chat bisa Bapak sampaikan. Gitu. Mungkin tanggapan aja Pak terakhir mungkin. Silakan. Kami sih sebetulnya teman-teman UKM di Kecamatan Cibodas Pak gitu. Ya umumnya mereka semua sudah mempunyai segmen pasar, berdagang dan segala macam. Tapi buat kami ada beberapa hal yang mungkin tidak perlu banyak mengeluarkan modal ini Pak nih kalau buat teman-teman ini. Artinya di komunitas kami itu memproduksi ada keripik pisang, keripik peyek, keripik segala macam. Kalau ingin niat jualan tanpa modal, yang penting mau dan tidak malu Pak. Jadi bisa mengambil sebagai reseller. Itu aja. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih Pak Ferry. Pak Denny, itu ada pertanyaan dari Pak Dani Nurdiansyah di chat. Saya kira lebih baik dijawab juga di chat ya Pak ya. Apa itu? Tolong disebutkan apa? Itu juga untuk Bapak. Disebutkan itunya, pertanyaannya. Oke, ada di chat. Jadi beliau menanyakan bagaimana cara mengetahui selera konsumen jika produk yang dijual olahan buah. Kalau? Bagaimana cara mengetahui selera konsumen jika produk yang dijual olahan buah? Olahan? Buah. Buah? Buah. Apa itu buah? Buah. Kayak mangga, pisang, jambu itu Pak buah. Hah? Buah. Atau nanti saja? Ya. Buah ya, pengolahan buah. Kalau memang Pak Denny nanti bisa jawabnya, silakan bisa di chat kali Pak ya. Ya, terima kasih atas pertanyaannya ya. Jadi kalau selera konsumen itu memang agak susah jika kita tidak mensurvei dulu. Jadi kita harus mensurvei dulu kira-kira selera konsumen itu bagaimana. Ya, kalau misalnya di wilayah ini dengan di wilayah yang lain mungkin seleranya berbeda. Ya, jadi kita harus survei dulu. Ya, makanya kadang-kadang ada pedagang yang sama, tapi yang satu lebih banyak konsumennya laku, sedangkan yang satu itu tidak laku. Mungkin karena dari seleranya dalam hal apa aja.
mungkin dalam hal tempat, ya. Nah, yang tidak banyak diperhatikan masalah tempat ini, Bapak Ibu sekalian, ya. Jika kita tidak memberikan ruang parkir, itu banyak konsumen yang tidak mau belanja di warung yang tidak menyediakan parkir yang luas. Ya. Nah, ini banyak kendala-kendala yang dihadapi oleh para konsumen jika tidak ada parkir. Ya, jadi usahakan untuk melihat selera konsumen ada masalah selera tempat ya sebelum kita ke produknya. Kemudian yang kedua masalah kebersihan. Nah, ada sekarang sudah banyak konsumen yang memang seleranya adalah masalah kesehatan. Apalagi di masa Covid ini, apakah menjaga protokol kesehatan atau tidak tempatnya dan seterusnya. Nah, kalau untuk produknya maka kita harus mensurvei dulu. Ya, bagaimana cara mensurveinya? Yaitu kita harus melihat di sekeliling di wilayah tersebut, ya, itu seleranya itu lebih condong kemana? Kalau dalam hal makanan, apa mereka pada senang buah apa? Misalnya ya, kalau dalam hal buah-buahan, oh di wilayah ini senangnya mangga, oh di wilayah ini senangnya nangka misalnya. Nah itu kita bisa membuat strategi agar sesuai dengan selera konsumen ya. Makanya selera itu agak susah untuk di ini kan ya. Makasih Pak. Baik, terima kasih Pak Denny.